Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan cerita tentang bagaimana kita melakukan publikasi ilmiah yang sebelumnya saya sudah bercerita tahap-tahapan dalam kita menginvestigasi dari jurnal-jurnal yang menjadi target untuk kita mempublikasikan hasil-hasil penelitian kita. Nah, pada kesempatan kali ini di sebelumnya kita sudah menentukan tentang jurnal target kita. Jadi kita sudah tahu tentang bagaimana kriteria dari kuartil jurnal yang menjadi target kita, apakah dia masuk kuartil rendah atau kuartil tinggi, kemudian apakah dia memang sekarang masih masuk dalam coveragenya dari pengindeks yang kita target, misalnya Scopus atau Web of Science, dan tidak pernah di-discontinue. Kemudian frekuensinya juga sesuai dengan yang kita inginkan, misalnya apakah kita memilih yang rapid, yang misalnya setiap bulan terbit, kemudian apakah dia juga merupakan jurnal yang affordable secara finansial, apakah dia artikel processing charge-nya itu masuk dalam kategori kantong kita gitu, atau yang mungkin free atau bahkan mungkin yang di embargo misalnya, artinya dia bukan merupakan open access, jadi terserah pada kita. Lalu bagaimana juga editorial prosesnya kita sudah mengetahui, apakah dia memiliki editorial proses yang tight, yang ketat, dan kemudian apakah rentang waktu pemrosesannya itu lama atau tidak. Dan kita sudah mencoba kemudian untuk menggali, mempelajari dari jurnal tersebut bagaimana kualifikasi dari data-data yang mungkin akan di-accepted di jurnal tersebut. Dengan demikian kita sudah memiliki telah tercapai tujuan kita bahwa kita sudah menentukan this is targeting journal. Ini jurnal yang menjadi target kita. Nah, ketika kita sudah menemukan jurnal yang menjadi target kita, apa yang kita lakukan? Maka seperti yang sudah disampaikan pada awal, bahwa tahap di submissions, jadi kita mulai melakukan memasuki stage berikutnya, yaitu submissions, yaitu proses submit, di mana artikel kita nanti akan kita submit di suatu jurnal, lalu kemudian jurnal tersebut akan melakukan reviews dan dengan jasa para reviewersnya tentunya, lalu nanti kita akan mendapatkan feedback sebagai seorang author, dan kemudian nanti kita akan mereviewnya, memperbaikinya, melakukan revisi dan meresubmit kembali hingga nanti jurnal kita, artikel kita maksud saya, akan di-accepted atau diterima dan selanjutnya dipublikasi. Nah, ketika kita berbicara tentang submissions, yang pertama sekali perlu kita ketahui adalah dari jurnal tersebut kita harus mengetahui detail tentang author guideline atau panduan penulisan dan penyiapan semua aspek dari manuskrip yang ditentukan secara detail oleh satu jurnal. Maka kita harus mencari beneran guidelines dari jurnal ini seperti apa. Jadi di sini kita harus mengadjust, kita harus menyesuaikan manuskrip yang sudah kita susun itu sesuai dengan semua aturan tatanan yang ditentukan di other guideline sebuah jurnal. Apa misalnya aspek-aspek yang perlu kita perhatikan, subheadingnya seperti apa, sub-subnya itu seperti apa, introductions misalnya, kemudian materials and method, discussions, result and discussions. Ada yang jurnal yang result, kemudian baru discussionnya terpisah, conclusionnya juga terpisah. Ada yang sama, result, discussions, and conclusion itu satu subheading. Jadi itu tergantung kepada guideline. Kita harus mencermati itu. Ada juga yang outline-nya itu di numbering. Jadi introduction itu satu, kemudian duanya materials and method, kemudian tiganya result, empatnya discussions, limanya conclusion, dan seterusnya. Itu sangat spesifik per masing-masing jurnal. Lalu sequence subheading juga. Jadi yang general, yang secara umum kita temui bahwa subheading itu memang dari introductions, kemudian materials and methods, kemudian result and discussions, dan conclusion di bawahnya. Tetapi ada juga seperti saya sebenarnya misalnya pernah berpublikasi di scientific report Nature, bawahnya Nature, itu scientific report dia meletakkan material and method itu justru setelah result and discussions. Jadi introductions, kemudian result and discussions, baru materials and method. Jadi berbeda-beda, sangat spesifik per masing-masing jurnal. Dan juga format of reference-nya seperti apa, mengutip referensi di dalam teks kita dan juga mengemasnya di daftar pustaka, itu juga berbeda-beda di masing jurnal. Ada yang dengan
penomoran, kemudian ada dengan names and year, dengan tahun dan dengan nama author dan tahun gitu ya, seperti umum. Dan itu sangat berbeda-beda. Kalau saya di jurnal-jurnal kesehatan, jurnal farmasi misalnya, kemudian medicines, itu rata-rata yang memang menggunakan numbering gitu ya, dibandingkan dengan jurnal-jurnal lain yang misalnya yang general seperti biology, itu rata-rata langsung mengutip nama author dan tahun di teks, dan juga nanti daftar pustakanya itu sesuai abjad urutannya, bukan berdasarkan nomor. Lalu apalagi misalnya yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana format dari data, file-file data yang akan kita submit. Ada jurnal yang meminta di guideline-nya itu meminta bahwa author meletakkan langsung gambar itu di dalam teks, bergabung dia bersatu di result. Jadi langsung dimasukkan apa foto atau grafik atau tabel, semuanya di-includekan langsung di manuskrip. Ada yang harus disubmit dalam bentuk separated file, jadi file yang terpisah. Nanti akan disediakan slot buat kita untuk mengupload gambar. Misalnya kalau saya punya gambar-gambar, nah gambar itu harus kita kemas dulu dalam bentuk format JPEG atau PNG atau berbagai format lain yang mereka akomodasi. Ada juga yang meminta bahwa gambar itu bisa langsung upload dari format PowerPoint, tapi tentunya PowerPoint yang bukan landscape tapi portrait, yang memang datanya sudah di-arrange sedemikian rupa seperti data yang ready to publish. Jadi ini merupakan bagian-bagian yang harus kita cermati dari our guideline. Nah, ketika kita berbicara tentang our guideline, ini misalnya menelusuri sebuah jurnal, target kita tentu kita harus mendownload ini gitu ya. Kalau dia memang tidak tersedia dalam format download ya, kita harus membaca secara detail di order guideline-nya. Dan misalnya di sini di Journal of Applied Pharmaceutical Science, di order guideline-nya ketika kita buka manuscript preparation seperti apa secara general. Katanya manuskripnya harus diketik, kemudian spasinya double, kemudian ukuran kertasnya 4, kemudian marginnya 1 inci di semua sisi, hurufnya Times New Roman, dan fontnya 12, dan font yang digunakan di dalam teks dan juga di grafik, juga di tabel itu harus semuanya dalam bentuk Times New Roman atau simbol atau zap dingbat. Jadi dia sudah sangat mendetailkan di sana gitu ya, dari pengelola jurnalnya. Title page juga harus mendetail, kemudian bagaimana artikel itu susun dan introduction. Jadi outer guideline itu benar-benar sangat detail. Maka untuk memahami itu, apa yang perlu kita lakukan? Jadi ketika kita bertemu dengan outer guideline ini, yang kita lakukan adalah kita mengeprintnya. Jadi kalau saya print, kemudian nanti karena print kita justru bisa mencermati satu persatu dan kita bisa mengurai, membuat poin-poin satu persatu, apa misalnya poinnya berapa, semuanya itu akan lebih mudah kita mengidentifikasi ketika panduannya itu kita print, dan kita bisa kasih marker dengan stabilo sehingga sangat memudahkan kita untuk memahami pertama, dan kemudian kita maksud saya menyesuaikan manuskrip kita itu supaya benar-benar utuh seperti ketentuan-ketentuan di outer guideline, tak satupun yang terlewatkan. Jadi jangan sampai ada yang terlewatkan. Kalau tidak, itu ketika diproses administrasi saja, seleksi administrasi oleh editornya, maka kita bisa di reject atau minimal di pending untuk kemudian dikembalikan dan diperbaiki kembali. Nah, itu akan merugikan buat kita. Nah, ada yang sangat menguntungkan. Di beberapa jurnal itu mereka menyediakan list. Jadi list yang di sana itu merupakan semacam urutan kriteria tentang apakah artikel yang manuskrip yang sudah kita siapkan, yang ingin kita submit ini sudah sesuai dengan semua ketentuan yang mereka inginkan di outer guideline. Ini misalnya saya ambil dari Journal of Advanced Veterinary Research and Animal Science yang saya juga publikasi tahun 2019. Jadi misalnya di sini, other instructions have been read carefully before preparing the manuscript. Jadi kita harus bilang, oke, ini harus kita submit nanti gitu ya, bersamaan dengan paper kita. Jadi katanya apakah kita sudah memahami instruksi untuk bagi para autor dan telah membacanya dan kemudian telah menyesuaikan penyiapan manuskrip dengan menggunakan panduan tersebut. Nah, ini juga similarity index has been checked and found below 20%. Nah, ini kita tahu bahwa untuk menghindari plagiasi,
setiap artikel yang masuk itu akan di screening menggunakan plagiarism detector. Kalau di universitas saya misalnya pakai Turnitin, jadi kita bisa melakukan pengujian sendiri untuk mengukur similarity dari kesamaan dari manuskrip kita ini dengan referensi yang sudah ada. Tentunya melalui basis internet itu berapa persen. Nah ini misalnya jurnal ini menyarankan harus di bawah 20%. Jadi jangan sampai dia lewat dari 20%. Bahkan 20% itu sendiri nanti akan dikembalikan gitu ya. Karena terindikasi mungkin banyak bagian-bagian yang ya seperti kita langsung mengutip langsung misalnya dari referensi-referensi. Jadi tidak kita paraphrasing. Nah kalau saya sendiri biasanya memberikan patokan manuskrip saya itu maksimal 15% similarity indexnya. Jadi kalau kesamaannya dengan referensi yang sudah ada sebelumnya ketika saya running dia dengan Turnitin, karena saya pakai Turnitin. Kalau dulu di Jepang saya pakai Copy-Velna misalnya, atau apalagi ya, ada 2 identificator itu gitu ya, ada 3. Nah kalau di universitas saya, di Universitas Andalas sekarang pakai, di Unan kita pakai Turnitin. Nah ketika kita generate similarity-nya itu biasanya kalau dia masih di atas 15%, saya akan benahi lagi, saya akan proporsi lagi di bagian mana gitu ya, yang kira-kira similar, sehingga nanti saya akan reduce sampai kadangkala saya mensubmitnya itu kurang dari 10% similarity-nya gitu ya, dengan mengutak-atik di bagian sering sebenarnya kalau saya kasus saya yang menaikkan similarity itu adalah di method, karena dia bisa terdeteksi kalimat-kalimatnya itu mirip dengan artikel-artikel saya yang sebelumnya itu di method gitu ya, karena penelitian saya ini dari satu dengan yang lain berkaitan, sehingga kadang-kala metodenya langsung tidak terlalu kita modif lagi kata-katanya sehingga kita menyalin lagi. Nah itu kadang-kala juga akan meningkatkan similarity-nya. Lalu at least 2 potential reviewers have been given with official address. Nanti kita akan berbicara apakah kita sudah mengajukan potential reviewers, calon reviewers yang kita inginkan. Kemudian article has been prepared as per template available. Jadi enaknya kadangkala bahwa beberapa jurnal sudah menyediakan template artikel. Jadi kita tinggal menuruti font dan sebagainya itu sudah ada di sana, sehingga kita tinggal mengikuti itu template-nya. Nah, kalau seandainya ada template disediakan, maka kita harus menyusun artikel kita sesuai dengan template tersebut. Kalau tidak, maka kita harus berpedoman penuh dengan outer guideline, uraian dari outer guideline. Kemudian, point 5, other declaration form has been prepared and signed have been taken from all others. Jadi deklarasi autor ini juga di beberapa jurnal juga membutuhkan itu gitu ya. Jadi kita harus ada form yang disediakan oleh jurnal tersebut, lalu kita harus mendownloadnya. Itu merupakan deklarasi dari para autor tentang kesetujuan untuk submit, dan kemudian menyatakan originalitas dan sebagainya, semacam pernyataan statement. Nah itu semua autor dan koautor harus menandatangani, yang kadangkala juga ditandatangani diketahui oleh pejabat kita gitu ya, officialnya gitu ya, misalnya dekan, atau kalau saya ketua jurusan bisa minta itu gitu ya. Kemudian approval from institutional ethics committee. Jadi kalau penelitian yang memang membutuhkan ethical clearance, misalnya kalau saya menggunakan hewan percobaan, itu justru memang harus membutuhkan persetujuan dari komite ethical clearance. Nah itu harus ada suratnya. Kalau ada, langsung kita cantumkan di dalam material and method, kita nyatakan di sana bahwa penelitian ini sudah disetujui oleh komite ethical dari universitas kita, nomornya berapa, dan kemudian beberapa jurnal juga mengharuskan kita untuk mengupload surat tersebut gitu ya. Kemudian apalagi statement of ethics committee ini sudah saya ceritakan tadi, kemudian abstrak dan sebagainya, keyword, kemudian kontribusi autor seperti yang sudah dibahas di kuliah-kuliah sebelumnya, saya sudah cerita bagaimana kita memasukkan kontribusi autor. Jadi yang jelas bahwa di sini kita memang harus stick out dengan rule, dengan semua ketentuan-ketentuan yang ada di guideline, di outer guideline tersebut. Jangan ada satupun yang terlewatkan gitu ya, sehingga nanti manuskrip kita akan segera memasuki fase berikutnya, tidak lagi masih berada dalam tahap proses
perbaikan ulang menyesuaikan dengan ini setelah kita submit. Jadi setelah kita memiliki manuskrip yang sudah kita siapkan sedemikian rupa, sedetail mungkin sesuai dengan our guideline dari jurnal target kita, what's next adalah kita harus menyiapkan cover letter. Jadi cover letter ini simpelnya adalah jurnal yang surat pengantar. Surat pengantar yang ditujukan kepada siapa? Bisa ke editor in chief dari jurnal tersebut atau executive editor. Jadi tergantung nanti, biasanya ada yang minta kirim ke editor in chief-nya, ada yang executive editor. Nah, apa kontennya? Kalau seandainya jurnal-jurnal, misalnya di Journal of Applied Pharmaceutical Science tadi, itu mereka sudah menyediakan form atau template yang merupakan template cover letter. Di Indonesia juga misalnya saya lihat Jurnal Biodiversitas itu juga menyediakan template cover letter. Sehingga kita tinggal mengisi template itu saja, tanggalnya misalnya dan sebagainya. Jadi poin-poinnya cukup mengikuti template apa yang mereka minta. Tetapi ada juga jurnal yang dia tidak menyediakan template cover letter, tetapi kita harus sendiri membuat cover letter itu. Nah, apa yang harus kita cantumkan di suatu cover letter? Tentu pertama adalah kita membuat ID dari manuskrip kita. Jadi judulnya apa, authornya apa, afiliasinya apa, itu perlu. Kemudian apa lagi? Yang penting adalah novel findings. Di sana kita sebutkan poin kebaruan, novel findings, dan point of interest dari artikel kita itu, penelitian yang kita ingin publikasikan itu di mana. Di sana dengan gamblang, dengan kalimat yang singkat tapi jelas, di sana kita harus nyatakan novel findings-nya. Dan juga kadangkala juga mereka meminta kita untuk memberikan semacam deklarasi atau statement kalau seandainya tidak ada di form terpisah. Jadi deklarasi tentang ethical committee, deklarasi tentang persetujuan dari co-author untuk publikasi, dan juga kita juga bisa secara ini, kadangkala di cover letter kita juga diminta untuk langsung memuat siapa para reviewers, calon-calon reviewers yang kita usulkan atau potential reviewers. Dan jangan lupa di bagian akhir sebuah cover letter kita harus menyediakan informasi kalau untuk address of correspondence. Jadi kalau ingin berkorespondensi nanti ke siapa gitu ya, tentu corresponding author dari artikel kita itu. So this is cover letter. Nah, kemudian kalau seandainya tadi saya katakan kalau tidak terintegrasi dengan cover letter, ada juga yang letter of consent atau surat-surat pernyataan itu disediakan dalam form terpisah, maka kita harus mengisi letter of consent tersebut. Jadi entahkah itu merupakan deklarasi autor, kemudian entahkah itu merupakan pernyataan bebas plagiasi dan sebagainya. Jadi sesuai dengan tuntutan dari ketentuan jurnal tersebut tergantung. Nah, tadi kan saya sudah menyinggung bahwa di cover letter itu kita bisa juga kadang-kala diminta untuk menyatakan potential reviewers, tetapi ada juga yang jurnal justru meminta kita untuk menginput secara terpisah siapa calon reviewers yang kita usulkan. Bisa 2, bisa 3, ada yang sampai 5. Kalau di Scientific Report atau American Journal of Physiology itu kadang-kala sampai 6. Jadi potential reviewers ini adalah orang-orang, para reviewers, kandidat reviewers yang kita usulkan kepada editor. Saya pengen si profesor ini yang menjadi reviewers dari jurnal saya, dari artikel saya maksud saya. Jadi kita sendiri disuruh untuk mengusulkan. Nah, how to find it? Bagaimana cara kita mencari reviewers potensial? Jadi pertama yang penting kalau saya akan melihat dulu di jurnal tersebut, di website jurnal tersebut, saya akan mencari editorial board-nya itu siapa-siapa saja, saya akan telusuri. Kemudian tentu di sana kan ada list siapa saja yang di dalam tim editorial board itu, dan kita bisa ambil 1 atau 2 dari sana yang memang, jadi kita nggak sembarang comot, tapi apa kriterianya, kita kan bisa melihat informasi di sana dia spesifikasi bidangnya itu apa. Kalau saya misalnya dia diabetes atau metabolic disease, dari profilnya, oh dia ini memang pakarnya diabetes, pakarnya obesitas misalnya, atau pakarnya dietary fibers, tentu saya akan ambil dia. Karena di sana sudah ada namanya, kemudian sudah ada emailnya dan sebagainya gitu ya. Maka saya tinggal comot dari sana. Tetapi kalau seandainya tidak ada di sana, maka saya akan memasukkan usulan potential reviewers ini dari author-author atau co-author atau corresponding author dari artikel-artikel yang saya jadikan rujukan di paper saya itu. Jadi misalnya saya mempublikasi, terus di daftar pustaka saya mensitasi dari publikasi-publikasi sebelumnya, dan saya akan lihat
ini penelitian saya relevan dengan penelitian dia, tentu saya bisa mengusulkan dia sebagai potential reviewers untuk artikel saya ini gitu ya. Jadi saya bisa ambil dari sana. Nah, karena kadang-kala kan di jurnal itu kalau kita ambil corresponding authors-nya juga justru lebih lengkap karena di sana akan ada emailnya, kemudian nama institusinya dan nama dianya juga gitu. Jadi perlu kita ketahui di potential reviewers ini kita harus menyediakan nama, kemudian institusinya dan kontaknya. Jadi minimal email gitu ya. Universitas dan emailnya itu harus ada. Sehingga kita usulkan kepada editor dari jurnal yang akan kita yang kita target itu. Jadi potential reviewers di sini adalah orang-orang yang kita harapkan mereview artikel kita. Nah, kalau di Journal American Journal of Physiology atau Scientific Report, mereka selain juga meminta potential reviewers, mereka juga meminta kita melist unsuggested reviewers. Jadi orang-orang yang tidak kita harapkan gitu ya untuk mereview artikel kita. Nah, ini kita harus list juga gitu ya. Jadi kita harus kasih tahu kita nggak mau paper kita ini di review orang-orang ini, profesor ini, profesor ini, profesor ini. Nah, itu kita bisa beri alasan. Ada yang kadang-kala misalnya kalau saya di artikel saya yang Fibroblast Growth Factor 21 itu di Scientific Report itu saya ketika diminta unsuggested reviewers saya mengusulkan ini jangan sampai paper ini di review oleh Profesor Steve Cleavers dari Texas University misalnya. Mengapa? Karena Profesor Steve Cleavers itu adalah orang yang kami knowledge di paper ini karena dia memang ahli di bidang itu, tetapi tentu dia potensi sebagai reviewer, tetapi dia berkontribusi di penelitian ini karena dia menyumbangkan hewan. Jadi nanti kan akan ada ini ya maksud saya ketidak sportifan kita gitu. Kita mengusulkan orang yang kita mungkin lebih dekat gitu ya. Nah, ini potential reviewers. Jadi bisa juga ada yang suggest atau kadangkala orang yang memang secara ini adalah rival dari kita. Kalau di Indonesia mungkin tidak ada yang rival antar departemen dan sebagainya, tetapi kalau di luar bisa jadi ya. Jadi ada rival yang kira-kira mungkin mereka memiliki hubungan yang tidak baik sehingga nanti kalau seandainya paper ini disubmit lalu kemudian kita usulkan dia sebagai reviewers atau dia mereview artikel kita, maka itu kita akan terjadi bias karena dia mungkin ketika dia mengetahui ini adalah penelitian dari rivalnya, dari lawannya, tentu akan memberikan ketidakseimbangan dia dalam akan muncul unsur subjektivitas. Nah, itu biasanya kalau jurnal-jurnal besar mereka tidak menginginkan itu sehingga juga ada list unsuggested reviewers. Nah, bagaimana cara kita untuk memikirkan potential reviewers ini? Juga hal yang perlu kita ketahui, kita harus menimbang juga dalam memilih potential reviewers adalah orang-orang pertama memang orang-orang yang berkompeten di bidang itu dan kemudian orang-orang yang mungkin memang selevel dengan kajian kita. Jadi kalau seandainya saya kajian penelitian ingin saya publikasikan di artikel ini hanya berupa preliminary, studi preliminary, maka saya tidak berani untuk mengajukan reviewers dari orang-orang yang memang sudah berada di kelas atas. Misalnya saya mengambil profesor dari Oxford misalnya. Saya penelitian diabetes misalnya yang hanya alloxan induced kemudian menggunakan dietary fibers, tapi kemudian saya mengusulkan misalnya reviewersnya, saya minta Frances Ascope dari Oxford University gitu ya, yang memang dia adalah perintis di diabetes. Itu sangat impossible karena mengapa? Pastilah nanti dia akan reject gitu ya, dia akan mengusulkan ini sampah gitu ya. Jadi cobalah berpikir, kita tahu sendiri di medan kita ini kira-kira orang yang setara dengan kita ini siapa sehingga kita bisa mengusulkan namanya gitu ya. Jadi saya juga pernah mengusulkan rekan saya sendiri yang saya kenal ketika saya PhD di Jepang dan saya mengusulkan kepada dia bukan karena ini semata karena saya lebih dekat secara emosional dengan dia, tetapi juga saya tahu dia memang orang yang ahli di sana, dia berkecimpung meneliti bertahun-tahun di sana. Tentu ketika dia mereview saya secara subjektif mungkin dia tidak akan negatif ke saya, dan juga secara ini dia memang keilmuan memang sangat profesional gitu ya, dia sangat kompeten di bidang itu. Maka kan tujuan reviewers ini kan memperoleh feedback yang sangat berguna untuk perbaikan artikel kita. So that is how to find. Jadi setelah kita
menyiapkan manuskrip, kemudian kita tahu proses submit, dan the next step adalah online submission process. Jadi ketika kita ingin mensubmit artikel kita di suatu jurnal, itu jurnal sudah menyediakan tempat untuk submit. Di sana ada slot untuk submit secara online, yang tentu kita harus registrasi dulu. Jadi kita membuat akun dulu di jurnal tersebut, kita login dengan akun tersebut, kemudian nanti kita akan masuk ke dalam akun kita dan kita akan bertemu dengan item atau panel-panel yang membuat kita bisa mengupload file kita yang sudah kita siapkan sedemikian rupa tadi sesuai dengan guideline dari jurnal tersebut. Ini misalnya kalau di Journal of Applied Pharmaceutical Science, ketika saya sudah login dengan nama saya, kemudian di sini ada platform, kalian lihat bisa di sini submit new manuscript, kemudian ini status of my articles, kemudian personal information, dan di sini ada author centers-nya. Ini jelas bagaimana perkembangan manuskrip yang sudah saya submit sekarang. My manuskrip under review berapa, kemudian manuskrip yang masih di tangan editornya berapa, ada manuskrip yang sudah accepted 1, manuskrip yang sudah waiting for revisions tidak ada. Jadi di sini lengkap. Nah, jadi kita harus login dulu di jurnal tersebut, cari, dan supaya nanti kita bisa submit. Nah, ini juga menjadi indikator bagaimana bagus atau tidaknya pengelolaan suatu jurnal. Ada juga jurnal yang mengaku-ngakunya jurnal internasional, tetapi ternyata proses submitnya hanya melalui email. Nah, itu merupakan indikator bahwa jurnal tersebut belum terkelola dengan baik. Jadi hindari yang seperti itu. Ada yang submit, terus submitnya minta kemana? Ternyata email yang dia tuju untuk submit itu bukan merupakan email official, tapi email yang gmail.com. Jadi sangat ini gitu ya, sangat tidak profesional pengelolaannya, dan itu kan mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan dari jurnal tersebut belum memenuhi standar untuk suatu jurnal yang internationally qualified. Therefore, jangan submit di jurnal seperti itu gitu ya. Jadi pasti kan menggunakan online submission. Nah, ini nanti jadi setelah kita submit artikel kita, itu biasanya akan dikonfirmasi, akan ada email dikonfirmasi di confirmation email di kita. Ini misalnya yang saya terima di bulan Mei dulu, saya sudah mensubmit artikel saya yang berjudul ini, kemudian nanti dia bilang has been received by our journals, dan kemudian you could follow status of your manuscript. Jadi dia nyatakan kalau ingin mengikuti perkembangan manuskripnya, silakan login dengan akun Anda di sini gitu ya. Nah, ini benar. Jadi ini adalah email yang terkirim otomatis biasanya. Jadi sistem ketika kita submit nanti dia akan mengirimkan bukti konfirmasi bahwa kita memang sudah submit artikel itu. Nah, simpan ini merupakan bukti bagi kita bahwa kita memang telah mensubmit. Jadi kalau misalnya kita punya project yang luarannya itu salah satunya artikelnya sudah berstatus submit, kita bisa lampirkan surat ini. Atau misalnya kalau kita sebagai syarat requirement untuk thesis defense, untuk apa lagi gitu, final exams dan sebagainya, kita bisa menggunakan email surat ini gitu. Jadi kita bisa simpan, bisa print ini, jangan delete gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan berikutnya adalah waiting. Jadi kita menunggu proses, karena kita tahu di dalam itu prosesnya tentu kan berjalan gitu ya. Jadi dia akan sampai di tangan editor, oleh editor akan di screening, lalu kemudian apakah layak atau tidaknya, kemudian kalau memang layak nanti dia akan teruskan ke reviewers, dan reviewers juga perlu waktu untuk membaca, menelaah, memberikan feedback. Maka di sanalah ada periode menunggu buat kita gitu ya. Nah, di periode menunggu ini kita upayakan untuk regularly check. Jadi kita harus melakukan regular checking di akun kita tadi. Jadi kita masuk ke website kita cek sudah sampai di mana gitu ya. Karena nanti kan ada perkembangannya seperti di list yang ini gitu ya. Ada perkembangannya, kita tahu, kalau kemarin minggu lalu dia masih di tangan editor, sekarang ternyata dia under review. Berarti dia sudah di tangan reviewer. Nah, kemudian ada juga ini manuscript waiting for my revisions, artinya ini sudah dikembalikan oleh reviewers dan kemudian oleh editor sudah dikirimkan ke kita dan nunggu revisi kita. Jadi ini sudah, kita harus bolak-balik mengecek ini rutin ya. Kalau saya misalnya setiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali saya cek gitu ya di periode waiting ini. Nah, hal yang perlu kita juga pertimbangkan bahwa dalam proses menanti ini kita harus memikirkan tentang kita harus punya batasan gitu ya. Jadi jurnal yang bagus biasanya prosesnya cukup rapid.
proses review itu cukup rapid, jadi tidak berkepanjangan kita menunggu. Kalau saya selalu memberikan tenggat waktu untuk menunggu itu 3 bulan paling lama. Jadi kalau sudah 3 bulan nggak ada kabar, nggak ada berita, ketika saya cek dia masih di tangan editor misalnya, atau masih under review juga nggak selesai-selesai, kita wajib mempertanyakan, ini mengapa kok jurnal saya, artikel saya kok lama banget reviewnya sampai 3 bulan, segitu rumitnya proses reviewnya atau seperti apa gitu ya. Jadi kalau sudah 3 bulan, saya biasanya akan berkirim kepada editornya, menanyakan perkembangan dari proses review tersebut. Kalau seandainya dia kemudian merespon, oh masih under review dan akan kami berikan segera, kita bisa tunggu 2 minggu lagi misalnya. Karena kita sudah 3 bulan itu sudah cukup lama untuk proses review gitu ya. Saya di American Journal of Physiology itu 1 bulan sudah dapat feedback, di Scientific Report juga dapat feedback gitu ya. Karena kita kan juga berpacu dengan waktu. Kalau nanti kita pengen publikasi sebagai target kita tahun ini harus publikasi tahun ini, ya tentu kita tidak bisa menunggu berkepanjangan sampai berbulan-bulan. Jadi the maximum is 3 months gitu. Jadi sekitar 3 bulan kita tunggu. Maka kalau tidak juga ada kabar beritanya, kita tanyain editornya, dan kalau seandainya tidak merespon ya kita bisa retract gitu ya. Kita bisa kirim email retract, kita tarik seperti itu. Karena ya waktu sangat berharga. Nah, setelah nanti proses review selesai, artikel akan feedback akan dikembalikan kepada kita. Maka kita akan memperoleh hasil review dari para reviewers. Nah, ini adalah berita yang mungkin sering menakutkan buat kita. Kalau misalnya kita lagi menunggu-nunggu ini untuk persyaratan PhD kita, untuk tamat kita, untuk wisuda kita gitu ya, atau untuk outcome project kita, tentu ini jadi dagdikduk nunggunya gitu ya. Saya ingat ketika saya mau menyelesaikan S3 dahulu, nunggu artikel saya itu kembali dengan maksud saya feedbacknya dikembalikan dengan komen-komen para reviewers, itu dagdikduk nunggunya. Aduh, apakah akan di reject, atau kalau seandainya dia direvisi, itu apakah major review yang mereka membutuhkan lagi data-data tambahan yang mungkin apakah akan bisa saya dapatkan atau tidak, itu penuh tanda tanya gitu di prodi ini. Nah, jadi bagaimana cara kita how to deal with reviewers comment and request. Jadi reviewers itu sering memberikan komen, ada juga bahkan kalian bukan hanya komen tapi request. Dia minta bisa nggak dengan metode ini ditambah dengan metode pendekatan baru, artinya kita harus kembali melakukan riset. Atau kadang-kala menganalisis data ulang gitu, tidak hanya mengutak-ngatik posisi data dan sebagainya, apalagi dengan penambahan teks, itu hanya hal-hal yang minor, tapi yang major itu kadang-kala mereka meminta kita untuk mengkonfirmasi dengan pendekatan baru, dengan variabel baru dan sebagainya, yang artinya kita harus kembali lagi ke back to the basics gitu, kembali lagi ke riset kita gitu, penelitian lagi gitu ya. Jadi ya proses merespon dari comment reviewers itu thoughtful gitu ya. Tapi perlu satu hal yang positif yang perlu kita pikirkan adalah bahwa inilah merupakan proses quality control yang akan to ensure the quality of your manuscript. Kalau artikel itu memang telah menjalani proses review yang baik, maka biasanya artikel kita akan jauh lebih baik nantinya, akan jauh lebih sempurna setelah kita mengikuti proses perbaikan-perbaikan yang disarankan oleh reviewers ini. Ya, secara ilustrasi mungkin cukup tepat digambarkan oleh kartun ini gitu ya, bahwa ini kita sebagai author, nanti yang menunggu kita itu dengan alat pukulnya, dengan alat penyiksanya, itu editor dan reviewer sudah nunggu di sana gitu ya, untuk menghambat kita, untuk menggerogoti, menghantam kita dengan berbagai kritik dan request gitu ya, atau bahkan rejection, penolakan dari manuskrip kita. Tetapi inilah merupakan proses quality control dari tatanan ilmiah gitu ya. Kalau seandainya tidak ada proses review yang solid dan tidak ada proses seleksi dari editor yang juga ketat, maka bisa saja sains penelitian yang abal-abal, yang tidak jelas, yang mungkin tidak dilakukan dengan sebaiknya, tidak wajar untuk didistribusikan, dibaca oleh para penikmat sains di dunia, itu akan lolos dan akan bertebaran, mungkin seperti berita hoax gitu ya, yang mungkin seperti Wikipedia yang tidak ada editornya gitu ya. Maka kita tidak bisa menjamin kualifikasi dari informasi yang ada. Tetapi kalau di suatu jurnal ilmiah yang memiliki proses review yang bagus dan editornya bekerja dengan bagus, maka biasanya itu akan memberikan jaminan tentang
validitas, keabsahan dari data kita dan juga kualitas. Jadi ini menjadi meskipun ini proses yang berat buat kita jalani, tetapi di sisi lain kita harus mempertimbangkan ya untuk sesuatu yang berkualitas harus juga diproses dengan proses yang berkualitas gitu ya. Dan bagaimana ketika kita mendapatkan kritik dan request dari reviewer setelah kita mensubmit, lalu kita mendapatkan feedback, apakah kita akan stres, menjadi overwhelmed dengan ini, seperti apa, jadi stres gitu ya. Jadi oke, kita boleh stres, itu wajar menerima kritik dan itu kadang-kala sakit hati juga gitu ya, no problem. Mungkin juga nanti kalau kalian punya principal investigator, supervisor kita juga marah-marah ke kita, ini benar nggak benar apa gitu ya. Tetapi ya kita harus tidak cukup dengan stres dan overwhelming, harus kita hadapi adalah ya bercoba untuk keep calm and revise and resubmit. Apa yang kita lakukan yang dibutuhkan, kita nggak perlu si reviewer, si editor nggak perlu kita nggak mau tahu kita mau stres atau apa. Tapi yang penting adalah kita harus tetap stay cool gitu ya, tetap berkepala dingin. Kemudian kita mencoba, karena target kita adalah merevisi dari artikel itu. Jadi kita revisi supaya nanti dia layak untuk dirasubmit. Nah, bagaimana? Jadi ketika kalau saya ini dengan apa yang saya lakukan sendiri, saya tidak tahu dengan yang lain gitu ya. Jadi how to understand the reviewer's comment and request. Jadi proses pertama ketika saya mendapatkan email balasan atau feedback dari para reviewers dan editor, itu yang tahap pertama adalah saya memahami dahulu ini makna dari pernyataan-pernyataan statement, request dan komen dari para reviewers dan editor ini apa. Maka untuk memahami itu, saya akan saya print terlebih dahulu email tersebut, atau dia berupa teks terpisah biasanya, ada juga berupa langsung di email. Lalu kemudian setelah saya print, saya tidak langsung, saya akan membaca sekilas di laptop saya, tapi saya lebih preferensinya saya ke print out gitu ya, karena saya bisa kasih marker dan sebagainya nanti gitu kalau di print versionsnya. Nah, setelah saya print, lalu kemudian saya baca sedemikian rupa, saya pahami, kemudian saya akan pecah-pecah dia menjadi poin-poin, kira-kira dia minta apa gitu ya, atau komennya di mana-mana bagian mana saja. Nah, kemudian itu proses reading saya, dan kemudian saya akan mendiskusikan ini kalau seandainya saya terbentur untuk memahami. Nah, di sanalah fungsinya kolega kita untuk berdiskusi, atau kita bisa berdiskusi dengan kalau kita punya supervisor ya dengan supervisor kita diskusikan ini maksudnya apa, karena tentu memahami itu akan lebih baik kalau kita brainstorming dengan orang-orang lain gitu ya. Kita akan mendapatkan versi pemahaman yang mungkin berbeda dengan kita dari orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman, dari supervisor kita, dari kolega-kolega kita yang lebih senior, atau sesama kita yang masih junior gitu ya. Nah, setelah kita memperoleh input itu dan kita benar-benar yakin sudah memahami apa makna komen dan request dari proses review ini, maka the next step is deciding. Jadi kita harus memutuskan apa yang akan kita lakukan. Jadi apakah request ini akan kita komen ini adalah hal-hal yang mungkin bisa kita akomodasi atau tidak gitu. Jadi kita harus menentukan juga gitu ya. Seperti apa kita akan menyikapi dari proses komen dan request ini gitu ya. Jadi the next step is deciding. Nah, ketika kita misalnya memperoleh ini contohnya saya memperoleh email dari editor, Dear Putra, your manuscript entitled blah 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 was reviewed by reviewers. As in is your decision, your manuscript was found interesting. Jadi ini kalimat positif yang menandakan bahwa dia tidak akan reject artikel kita untuk proses ini, di tahap awal ini. Tetapi but some revisions have to be made. Jadi ini kalimat positif, pernyataan positif, kita memang artikel kita punya point of interest, itu poin penting, dan kemudian akan tetapi perlu revisi. Nah, apa yang perlu kita revisi? Nah, gini ya. You should send your revised manuscript via online system. Okay. Please answer all the comments below point by point and accompanying response letter to the revision submission. Jadi apa yang dia minta? Tolong Anda jawab komen dari yang akan dilampirkan berikut ini di bawah email ini satu demi satu, dan kemudian komen tersebut nanti juga Anda sertakan bersama surat cover letter berikutnya ketika Anda mensubmitnya kembali gitu ya.
Mari kita lihat di apa namanya komennya. Nah, ini misalnya di komen reviewer pertama, jadi di manuskrip saya ini ada 2 reviewer yang ternyata mereviewnya selain dari editornya juga. Jadi ada 3. Nah, reviewer pertama bilang seperti ini. This manuscript has good novelty. Wow, that's positive. Jadi katanya manuskrip ini memiliki novelty yang bagus. However, ya tentu seperti itu bahasa reviewer ya. Dia puji dulu nanti dia jatuhkan. There are some corrections need to be made to improve the manuscript. Jadi ini merupakan poin-poin yang harus kita cermati. Lupakan tentang apresiasinya, tentang pernyataan oh ada novelty-nya, tapi kita harus fokus kepada apa yang perlu kita perbaiki, apa yang request-nya. Apa misalnya di sini dia mempermasalahkan the language needs improvement. Jadi masalah grammar gitu ya. Nah, karena saya bukan seorang native dan kemudian kemampuan saya untuk mengcompose dalam bahasa Inggris untuk sebuah artikel yang besar itu tentu saya memiliki some limitation gitu ya. Walaupun saya bekerja keras dan saya sampai sekarang belum pernah menggunakan jasa apa namanya editor bahasa gitu dari para native. Walaupun sebenarnya bagus juga menggunakan itu, tapi saya mencoba untuk sendiri fighting by myself untuk mengcompose artikel itu dalam bahasa Inggris dengan kemampuan saya sendiri dan saya submit. Sering saya mendapatkan kritik seperti ini, tetapi itu berguna. Nanti saya juga akan perbaiki poin-poin mana yang saya perbaiki, gitu ya. Nah nanti, jadi sampai sekarang sudah sejak saya selesai S3, saya pulang ke Indonesia, saya bertarung sendiri untuk publikasi, nggak ada pertolongan dari supervisor seperti saya ketika S3. Itu sudah ada 4 artikel di Jurnal Internasional Index Scopus, semuanya bahasanya saya garap sendiri. Jadi hanya modal my own capability in English gitu. Jadi ya mungkin tidak excellent gitu ya, tapi ya at least ini lulus dari proses sensor bahasa gitu ya. Walaupun memang biasanya di surat-surat komen pertama selalu diminta improve the language gitu ya. Nah kemudian ada permintaan-permintaan di sini. Jadi perbaiki bahasa, kemudian juga just little grammatical errors, kemudian gambar-gambarnya juga katanya harus diperbaiki gitu ya. Kalau bisa ditambah keterangan. Jadi ini si reviewer yang pertama ini sangat baik hati gitu ya. Lihat kalimat di bawahnya, besides that the experimental designs and overall manuscript is well written. Jadi dia bilang oke, desain eksperimennya dan keseluruhan dari manuskrip itu telah disusun dengan baik gitu ya. Hence, I propose this manuscript to be considered for publications in JABS with minor modifications. Jadi, wow, very apa ya, sangat kindly dia, sangat baik hati dia untuk memberikan request yang sangat ringan, yang hanya memperbaiki bahasa, memodif sedikit gambar untuk menambahkan keterangan, dan kemudian dia mengusulkan kepada editor untuk mempertimbangkan untuk men-accepted artikel ini dengan hanya perbaikan-perbaikan minor. But gitu ya, kadangkala yang dia memang biasanya yang keras itu adalah reviewer kedua atau kadang-kadang reviewer ketiga gitu ya. Lihat, kita baca reviewer kedua. Reviewer kedua ini dia tidak membuat poin-poin, tetapi sebenarnya dia banyak sekali request dari kalimatnya. Kita lihat, the title is stating that the study is carried out with isolated fiber, but in the study the extract was used. Jadi dia bilang, ini judul di artikel Anda ini kan bilang isolasi dari serat. Akan tetapi kan saya baca di metodenya justru ternyata ekstrak dari serat. Jadi proses isolasi dengan yang mana dipakai, isolasi kah yang digunakan atau ekstrak. Kalau Anda menggunakan isolasi, maka Anda harus menyertakan konfirmasi biokimia dan analisis sebagainya terhadap hasil isolat Anda tersebut. Kalau tidak, ya pakai ekstrak gitu ya. Jadi itu permintaan pertamanya, keras juga gitu ya. Kemudian ethical committee permission details can be given. Jadi dia minta itu izin dari komite etik itu juga diberikan secara detail dan termasuk nomor-nomornya. Kemudian method of sample collection of biochemical analysis must be given. Itu request dan semuanya. Discussions is fully presented. Jadi ini keras. Bagian diskusinya itu masih sangat sedikit sekali gitu. Penyajiannya itu sangat kurang. Jadi itu merupakan the greatest area of improvement gitu. Jadi hal yang menjadi perbaikan yang nanti dia request. The result can be presented in area figure or tables. Jadi ini permintaannya dengan histology image, pathological change can be marked. Jadi isinya adalah kritik dan request, comment dan request yang tujuannya sebenarnya adalah untuk memberikan perbaikan-perbaikan. Nah ini kan berupa paragraf yang dia tulis. Maka saya ketika ini saya harus memecah point by point. Poin pertama apa yang dia request, yang dia komen. Poin kedua apa. Jadi saya harus pecah satu persatu. Yang nantinya ketika merespon ini, maka saya harus menjawabnya satu persatu, point by point.
Tidak dalam bentuk satu paragraf utuh untuk semua jawaban request dan komen ini gitu ya. Nah, ini merupakan contoh komen. So how to respond? Jadi bagaimana cara kita merespon terhadap komen dan request dari reviewer dan editor ini? Pertama tentu answer, try to answer. Jadi coba jawab semua komen dan pertanyaan itu. Kalau dia berupa pertanyaan, berupa sesuatu yang membutuhkan konfirmasi. Answer it. Jawab dengan sepemahaman kita, dengan data yang kita punya, dan juga tentu referensi-referensi menjadi supporter kita gitu ya. Kemudian accommodate. Jadi kita sudah jawab, dan kemudian kalau dia meminta, oh tambahkan ini, oh gambarnya harus seperti ini, kita coba untuk akomodasi itu gitu ya. Kita akomodasi. Jadi proses akomodasi ini adalah bagaimana nanti jawaban kita, kemudian persetujuan kita untuk permintaan-permintaannya itu kita penuhi, itu kita akomodasikan di dalam manuskrip kita. Jadi tidak hanya sebatas menjawab komen, tetapi respon kita terhadap komen ini harus kita buktikan dalam bentuk perbaikan-perbaikan di manuskrip kita. Jadi kalau dia minta gambarnya itu harus diperbaiki seperti ini, ya kita perbaiki gambarnya dan kemudian di manuskrip baru dengan versi gambar baru itu. Atau misalnya tadi saya diminta discussion is poorly presented, katanya diskusi itu sangat kurang, sangat parah gitu ya. Maka saya akan mengakomodasinya dengan memperbaiki diskusi, dengan menyempurnakan diskusi, menambah aspek-aspek yang harus saya diskusikan. Jadi itu proses akomodasi. And propose. Jadi kalau seandainya kita nggak punya jawaban yang pasti tentang pertanyaannya itu, kita tidak punya data, referensi masih terbatas, lalu apa yang kita lakukan? Kita nggak boleh berkata no, we don't know gitu, tapi kita harus mempropose. Sebagai seorang di dunia akademis, di dunia ilmiah, tentu kita harus mengajukan asumsi-asumsi. Maka di sini kita harus mengajukan mempropose, mengajukan asumsi-asumsi yang mungkin harus logik gitu, secara ilmiah dia masuk akal gitu ya. Maka kita propose untuk mengakomodasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. And provide. Jadi kalau seandainya ada data, ada referensi, ada sebagainya, supporting dan sebagainya, kita harus sediakan di sana. Kalau saya dulu pernah misalnya mereka meminta konfirmasi dengan teknik lain, tetapi saya menyediakannya itu dalam bentuk lampiran. Jadi saya tidak integrasikan ke dalam main body manuscript, saya tidak masukkan di dalam main body, tetapi saya lampirkan, nanti saya nyatakan ke author, ke reviewersnya gitu. Jadi ada yang providing data ini, ada yang memang kita bisa masukkan langsung ke dalam manuskrip baru kita, revisi kita, ada yang mungkin hanya berupa dia additional, hanya berupa tambahan-tambahan yang untuk meyakinkan reviewers, maka kita bisa kirim berupa attachment, berupa lampiran-lampiran gitu, provide. And elaborate. Jadi proses elaborasi ini yang agak sulit gitu ya. Dari proses answering question tadi, kemudian response, kemudian propose dan sebagainya tadi, semuanya kita elaborasikan dalam tatanan yang apik di dalam manuskrip kita. Jadi kita harus tahu ini pertanyaan ini nanti saya jawabannya itu akan saya letakkan di mana, di bagian introduction kah dia, di bagian materials and method kah dia, di bagian result and discussion kah dia. Kita harus tahu itu gitu ya, pengelaborasi itu. Kita lihat nanti gitu ya. Ini misalnya artikel kami yang saya terbitkan di 2019 lalu gitu di Journal Research and Animal Science. Jadi dia ini komen reviewer pertama. The manuscript has been prepared nicely. Some minor corrections are given in the field attached. Jadi ini adalah bentuk utuh bagaimana saya merespon. Jadi ini sudah jadi respon itu harus kita ketik dalam halaman terpisah untuk mendetailkan apa respon kita terhadap setiap komen yang tentu semuanya sudah kita integrasikan, kita elaborasikan di dalam manuskrip. Tapi kita harus membuat surat tersendiri untuk merespon dari komen-komen reviewer tersebut. Jadi di sini saya respond to reverse comment. Jadi kita tulis judul artikel kita, author bisa juga perlu biasanya di bawahnya, kalau nggak apa-apa, cukup ID dari artikel dan judulnya, dan kita tulis response to the reverse comment. Nah kita bilang reviewer 1, komennya apa, respon kita apa. Jadi satu persatu, komen reviewer 1, komennya apa, respon kita untuk komen 1 ini apa. Kemudian komen berikutnya respon kita juga apa, satu persatu, one by one. Nah ini misalnya dia bilang, oke, manuscript has been prepared nicely,
some minor corrections are given in the field attached. Meskipun komen ini merupakan komen yang bersifat minor, yang hanya berupa apresiasi, yang tidak ada hal yang perlu kita perbaiki secara substansial, tetapi kita juga harus memberikan respon. Jadi jangan didiamkan. Jadi ini respon saya tulis benar respon seperti ini. Thank you very much for your minor but comprehensive and essential corrections. Jadi ini bahasa kita yang polite. Terima kasih untuk koreksinya. Meskipun minor tapi bersifat komprehensif dan essential. Penting gitu ya. In our revised manuscript, we have include all the corrections. Jadi dia kebetulan memberikan koreksi-koreksi langsung di dalam teks manuskrip dan kemudian dikirimkan kembali. Jadi saya bilang di versi manuskrip yang sudah direvisi ini sekarang, semua koreksian yang diminta itu sudah saya perbaiki, sudah kita masukkan di sana. Accordingly, we also have added the date of access for the reference. Jadi kita juga sudah memasukkan referensi-referensi sesuai yang dia minta. Dan kita detailkan referensi nomor 11, halaman 13, line-nya atau baris 346 misalnya. Referensi nomor 16, page 14, line 366 gitu ya. Jadi kita harus detailkan di sana supaya nanti si reviewer ini tahu respon kita seperti apa, kemudian di manuskrip kita itu di mana letaknya. Kita mengakomodasi dari komennya dia ini gitu ya. Nah, kemudian ini komen 2-nya dari reviewer sama. In figure 3b, did the author calculate the body weight gain or the only body weight gain of the animals? If not, I think body weight gain is more representative and reliable than only body weight gain. Jadi ini merupakan request. Dia minta penyajian data seperti apa, seharusnya seperti ini gitu ya. Maka saya harus merespon. Thanks so much for the corrections. We definitely agree that representing body weight change as body weight gain is a more reliable one. Jadi saya bilang terima kasih, kami sangat setuju dengan pernyataannya bahwa menyajikan data itu memang lebih baik seperti ini daripada yang seperti sudah kami tampilkan itu. Oleh sebab itu, seperti yang disarankan, we have recalculated it and presented the data in figure 3b page 19. Jadi sebagai berdasarkan tersebut atas sugesti saran tersebut, kami telah menyajikan data dalam bentuk baru sekarang dan datanya sudah kita tampilkan pada gambar 3b di halaman 19 di manuskrip. Jadi benar-benar kita respon point by point dan kemudian kita nyatakan ini respon kita ini sudah kita akomodasi di bagian mana di manuskrip kita itu. Very detail. Nah ini kalau ini dia justru sebuah pertanyaan, tetapi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mungkin tidak bisa kita akomodasi gitu ya di berupa data. Jadi kita harus melakukan propose di sini, melakukan usulan-usulan atau asumsi-asumsi. Ini, as the rhythm of water intake was altered in blah 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 group, did the authors check the locomotor activity or other physiological behaviors of the animal? Jadi dia bertanya, apakah autor ini melakukan pengukuran terhadap aktivitas lokomotor dari hewan percobaan dan juga perilaku fisiologikal dari hewan percobaan tersebut dengan penelitian ini? Karena di data nggak ada itu. Nah, maka bagaimana saya meresponnya? Sementara saya memang tidak ada data ini dan saya tidak melakukan ini di proses penelitian saya. Apakah saya akan kembali melakukan pengukuran ini untuk meresponnya atau seperti apa? Jadi kalau saya punya cukup waktu dan fasilitas tentu bisa saja saya melakukan balik lagi ke lab, saya lakukan pengukuran. Akan tetapi dengan keterbatasan dan segalanya maka kita bisa kembali seperti ini dengan mengajukan kita mempropose. Kita melakukan mengajukan asumsi. Jadi, thank you, ini respon saya, respon 3. Thank you for raising a concern regarding the possibility of association between a change in the rhythm of water intake, blah, 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 with its locomotor activity or other physiological behaviors. Jadi, saya terima kasih dulu, saya knowledge dulu tentang komennya yang sangat berguna tersebut. Lalu kemudian saya ini kan, the previous report in mice has documented the water intake and diet type are clearly associated with change in locomotion and exploratory behavior. Jadi saya bilang berdasarkan penelitian referensi yang saya baca bahwa memang ini memang berkaitan dengan aktivitas lokomotor dan perilaku behavior termasuk perilaku exploratory gitu ya. Perilaku mengeksplor dari hewan coba. However, jadi saya jujur, in our present study, neither the locomotor activity nor the other physiological behavior was investigated. Jadi saya nyatakan dengan jelas bahwa
Akan tetapi di dalam penelitian ini, baik locomotor activity maupun physiological behavior tidak kita investigasi, tidak kita ukur, tidak kita amati di penelitian ini. Tetapi tadi kan saya sudah memberikan landasan awal bahwa di penelitian, akan tetapi referensi-referensi yang saya baca itu memang ada hubungan antara apa namanya aktivitas lokomotor, aktivitas gerakan hewan itu dengan pola minum dan makannya gitu ya. Jadi ada kaitan di situ. Maka saya nyatakan meskipun referensi sudah ada menyatakan seperti itu yang bisa kita pedomani. Maka saya berasumsi meskipun saya tidak mengukur dalam penelitian ini, tetapi saya berasumsi memang ada hubungan seperti itu dan itu menjadi area interest untuk penelitian berikutnya gitu ya. Jadi saya mengakomodasinya ke sana gitu. Saya nggak punya data, tapi saya menjawabnya dengan elegan. Saya ajukan asumsi dengan landasan bahwa pada penelitian sebelumnya memang sudah ada indikator seperti itu, dan kemudian untuk mengkonfirmasi ini tentu akan menjadi potensi untuk penelitian berikutnya gitu ya, untuk konfirmasi yang dia maksudkan ini gitu ya. So, jadi juga saya harus mendetailkan, we have incorporated these explanations in page 11 line 258 bla 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 of our revised manuscript. Jadi kami sudah memasukkan penjelasan ini di halaman 11, di baris ini ke baris ini. Jadi detail seperti itu. Ingat, setiap komen, setiap respon itu kita harus nyatakan kita mengakomodasinya di mana di manuskrip kita secara mendetail. So, jadi setelah kita merevisi artikel kita telah menyiapkan jawaban point by point dari komen reviewer tersebut, dari requestnya sudah kita rasa sempurna semuanya, maka kemudian apa yang kita lakukan adalah meresubmit. Jadi manuskrip yang sudah kita perbaiki dan kemudian disertai dengan surat yang menyatakan jawaban semua request dan komen tersebut sudah kita tulis, kita lengkapi semuanya, maka kita lakukan submit ulang di jurnal tersebut. Next, ya kembali kita menunggu gitu ya. Kita tunggu karena nanti mereka akan membaca lagi, reviewer akan membaca, editor akan membaca, dan mereka akan mempertimbangkan adakah request baru, adakah pertanyaan baru yang muncul, atau mereka sudah sepakat gitu ya. Nah, kalau seandainya, jadi di dalam proses menunggu ini bisa sampai 1 bulan, bisa ada yang sampai 2 bulan gitu, tapi jangan tunggu lama sampai lewat 3 bulan. Seperti tadi juga ketika kita baru submit pertama. Karena biasanya kalau tinggal membaca respon dari author terhadap permintaan-permintaan reviewers, tentu reviewers tidak akan bekerja lama lagi gitu ya. Biasanya sebulan sudah selesai gitu ya. Nah, jadi kita harus lakukan regular checking, dan biasanya kalau kita sudah melakukan revisi dengan sempurna sebaik-baiknya dan akan datang surat cinta dari editor yang menyatakan decision letters of author acceptance. Jadi ini surat bagi untuk kita sebagai seorang author, sebagai para peneliti, para PhD student, dan juga mungkin undergraduate dan master student sangat menunggu-nunggu ini gitu ya. Decision letters yang bukan rejection tapi acceptance, yang menyatakan bahwa ini misalnya, Dear Putra, I am pleased to inform you that your manuscript title blah 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 is accepted for publications in our journals. Jadi ini sangat ini. Jadi ini merupakan surat cinta yang menyatakan bahwa artikel kita memang sudah di-accepted, yang sudah kita revisi tadi sudah accepted gitu ya. Ya, ini surat cinta. Lalu nanti setelah kita menerima surat cinta ini, apakah kerjaan kita selesai? Belum. Karena berikutnya apa yang kita lakukan adalah nanti pengelola jurnalnya, para editornya akan kemudian menyiapkan tentu gitu ya, dengan timnya akan mengemas artikel kita ini menjadi yang memang format artikel yang ready to publish gitu ya. Jadi dia akan membuat, kalau tadi kan berupa manuskrip saja, tetapi kemudian dia akan menyusun ke sesuai template dari jurnal mereka, apakah akan memiliki kolom-kolom dan sebagainya seperti apa. Jadi mereka yang akan mengerjakan itu, bagian layout gitu dan sebagainya itu mengerjakan, dan juga mereka akan melakukan proof bahasa. Lalu kemudian nanti sebulan kadangkala, atau kadangkala ada yang hanya 3 minggu, ada yang sampai 2 bulan, tapi juga biasanya tidak terlalu lama gitu ya. Sebulan itu sudah selesai, karena kerjaan mereka kan cuma mengemas dia menjadi sesuai template dari artikel yang akan dipublikasi. Maka mereka akan mengembalikan
draft manuskrip itu dalam bentuk yang sudah format ready to publish yang kita kenal dengan Gallifroof gitu ya. Jadi Gallifroof ini adalah dia sudah seperti ini. Jadi sudah ada ya seperti artikel yang memang sudah akan dipublikasikan, sudah ada DOI-nya, kemudian judul dan sebagainya sudah sesuai mereka tata sedemikian rupa, tetapi di bagian-bagian tertentu yang mereka meminta kita untuk mengkonfirmasi akan ditandai seperti ini, AQ1. Jadi AQ ini adalah Other Query 1. Jadi pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang mungkin perlu kita respon, kita konfirmasi ke mereka. Jadi di sini misalnya kalian lihat di sini di artikel saya nanti di dalam, jadi artikelnya itu sudah dikemas seperti yang ready to publish, tetapi di bagian akhir biasanya di endingnya itu akan tersedia ini list outer queries yang ini tadi bertebaran di mana-mana sesuai tempatnya. Ini misalnya ada ternyata di dekat ini di outer list ini. Nah kita lihat di sini dia akan kasih tahu AQ1 itu apa maksudnya, apa yang mereka pengen konfirmasi di sana. Please check the confirm whether the outer group and affiliations have been set correctly. Jadi katanya tolong cek dan konfirmasi apakah author itu afiliasinya sudah benar seperti itu gitu ya. Apakah benar saya berada di Universitas Andalas, kolega saya di Ahmad Dahlan itu sudah benar tertulis seperti itu dan namanya juga seperti itu. Kemudian query keduanya di bagian keduanya, please check the confirm whether all sections have been set correctly. Jadi apakah susunannya sudah sesuai. Jadi banyak sekali di sini. Dan kemudian dia minta tolong tambahkan kepanjangan dari T1DM ini apa, Bob itu apa, kemudian BW itu apa gitu. Jadi saya harus tambahkan itu. Nah ini harus kita kerjakan. Jadi kita bisa langsung, kalau seandainya dia sediakan PDF latex yang kita bisa langsung ketik di sana, walaupun dalam bentuk PDF kita bisa langsung kasih respon di sana. Itu kita bisa ketik di sana langsung, misalnya di dekat BW itu kita letakkan body wage, kemudian Bob itu apa kepanjangan back and albino misalnya, kita langsung ketik di dekat sana. Tetapi kalau seandainya dia minta perbaikan ya juga kita tinggal letakkan di sini gitu ya. Kalau ini misalnya dia minta perbaikan di gambar. Jadi gambarnya itu harus saya format ulang. Kemudian saya letakkan keterangan dari IP yang salah itu saya rubah menjadi IP di gambar itu gitu. I.P. gitu ya. Jadi ini merupakan request yang dia minta dan ini biasanya sangat singkat permintaannya. Jadi mereka minta kita cepat. Kalau saya kemarin tuh ya kadang-kala dia hanya minta 24 sampai 48 jam harus kita respon, sesuaikan. Kalau enggak nanti mereka akan bisa komplain atau bisa mereka publish apa adanya gitu ya. Tanda kita udah setuju gitu ya. Jadi bahaya kalau kita tidak mengkonfirmasi ini gitu ya. Bisa menghambat proses publikasi dan bisa juga membuat kita ada bagian-bagian yang mungkin terlewatkan. Jadi dalam mencermati Gallifroof ini kita tidak hanya berpedoman kepada outer queries ini, tapi kita sebaiknya kalau saya print ulang, lalu saya baca dari awal sampai akhir semua bagian. Kalau ada yang salah di luar dari concern dari para editor atau bagian layout ini, kita harus juga memastikan ini perbaikan, ini harus diperbaiki, ini nggak seperti ini sebenarnya, ini seperti ini. Jadi hal-hal yang mungkin tetapi tidak sampai merubah format data gitu ya, tidak sampai merubah susunan dan seperti itu, karena itu dilarang. Jadi kalau seandainya ada redaksional yang sedikit salah tulis, salah ketik, itu kita mintain untuk perbaikan gitu ya. Jadi kita bisa request di luar itu. Nah, outer queries ini nanti kita jawab di sana dan kemudian kalau saya biasanya jurnal juga editornya meminta kita untuk juga mensubmit surat terpisah tentang jawaban dari outer queries ini dan juga permintaan-permintaan kita di luar itu, di luar concern mereka. Nah itu nanti, sehingga nanti artikel kita itu akan menjadi artikel yang sempurna, yang tidak ada cacat celahnya, lalu kemudian kita submit lagi Gallifroof itu, respons Gallifroof itu ke jurnal tersebut. Karena submit lagi gitu ya Gallifroof-nya dalam file PDF dan juga surat penyertanya. Nah, kemudian what's next ya tentu itu sudah lepas urusan kita, bahwa berikutnya adalah mereka lagi akan mengalokasikan di edisi mana, di isu mana, di volume mana jurnal kita akan diterbitkan, tanggal berapa dan bulan berapa gitu ya. Jadi kita tinggal nunggu jurnal kita akan dipublikasi. Ini misalnya artikel saya tentang suprachiasmatic vasopressin ini sudah dipublikasikan di American Journal of Physiology, Endocrinology and Metabolism. Ini jurnal di kuartil 1 yang berbasis di Amerika gitu ya, di untuk Journal of Physiology gitu ya, di Amerika sana.
Nah ini jadi kita sudah punya publikasi yang sudah ya sudah bisa diakses oleh semua orang gitu ya. Nah, tapi apakah selesai sampai di sini? Perlu kita ketahui bahwa ketika kita memiliki artikel yang sudah dipublikasikan, kita harus patuh dengan kesepakatan-kesepakatan, aturan-aturan yang sudah kita baca selama proses untuk publikasi. Karena di sana kan ada persetujuan-persetujuan. Jadi kita harus tahu dulu, be careful in handling your published articles. Jadi jangan sembarang, apa yang saya maksudkan di sini adalah jangan sembarang mendistribusikan artikel yang sudah accepted itu. Kan biasanya kita akan dikirimi full artikelnya secara file tersendiri atau kadang-kadang hanya berupa printout. Lalu kita hati-hati untuk mendistribusikan itu. Apa yang kehati-hatian kita? Kita harus tahu dulu apakah jurnal tempat kita ini, artikel kita ini berstatus open access yang semua orang di dunia ini bisa mengaksesnya dengan free, atau dia justru hanya untuk orang-orang yang hanya berlangganan di jurnal tersebut yang bisa mengakses penuh, atau jurnal berbayar lah kurang lebih seperti itu gitu ya, yang untuk membaca artikelnya seseorang harus membayar gitu ya, atau institusi harus berlangganan. Nah, kalau seandainya artikel kita itu berstatus seperti itu, jadi ini misalnya kalau ini kita bisa mendistribusikan manuskrip kita itu di berbagai platform akun kita. Bisa misalnya kalau untuk kita punya ResearchGate, jadi di ResearchGate kita bisa langsung mengupload full artikel kita di sana sehingga orang bisa membaca full artikelnya. Tetapi perlu diwaspadai apakah dia memang, kalian lihat misalnya saya untuk artikel saya di Scientific Report itu memang tersedia full text available. Mengapa? Karena ini merupakan jurnal open access. Jadi kita sudah membayar di sana untuk open access-nya sehingga semua orang bisa baca di sana secara free, termasuk kita sendiri. Maka ini no problem buat kita untuk mendistribusikan karena memang di pernyataannya, di statement kita memang sudah kita berhak untuk mendistribusikannya kemanapun gitu ya, selama tetap menyertakan citasinya. Dan kita bisa bagi-bagiin. Tetapi ada misalnya yang ini suprachiasmatic vasopressin ventricular oxytocin neurocircuit ini dia kan merupakan jurnal ini masih dalam fase embargo. Jadi dia tidak open access yang kalau hanya orang-orang yang berlangganan jurnal tersebut yang bisa mengaksesnya penuh. Saya punya full text-nya, tetapi mengapa saya tidak berani mengupload ke sini, menyediakan full artikel di sini karena di nota kesepakatan, deklarasi kesepakatan, peraturan di sana, kalau sebelum ini dilepas dari periode embargonya, maka saya tidak boleh mendiseminasikan secara bebas. Kalau enggak saya bisa dituntut nanti melanggar kesepakatan dan ini bisa berbuntut hukum gitu ya. Jadi be careful. Jadi kalau seandainya nanti kalian punya publikasi yang ternyata di persyaratannya kita nggak boleh mendistribusikan secara luas dengan akun-akun yang bisa diakses oleh dunia, itu tidak boleh gitu ya. Karena kan properti apa namanya right-nya itu ada di ini gitu ya. Hak untuk mendiseminasikan dalam bentuk berbayar itu ada pada jurnal tersebut. Nah, bagaimana mengakalnya kalau orang butuh? Kita bisa kirim dalam bentuk private message. Jadi kita bisa kirim inbox. Jadi kita tetap bisa mendistribusikannya, tetapi kita tidak memajangnya di tempat-tempat umum yang semua orang itu bisa mengaksesnya. Jadi kalau orang ini request ya kita bisa kirim. Kalau di ResearchGate kan ada proses apa namanya bagian untuk kita merequest langsung gitu ya. Artikel-artikel yang memang tidak ada full text-nya. Nanti kita akan dikirimi. Nah, kalau seandainya tidak ada versi PDF atau versi digitalnya, ya kadang-kala saya sering sekali misalnya dapat kiriman artikel-artikel yang memang dia tidak open access, tapi saya butuh, saya tidak punya akses karena di Indonesia kita tidak terlalu banyak berlangganan jurnal-jurnal internasional secara ini, karena mungkin keterbatasan dana gitu ya. Dan itu saya request ke corresponding author-nya, saya terinteres dengan artikel ini, tetapi saya tidak bisa mengakses full artikelnya. Kalau ini bisa nggak saya dikirimi gitu ya. Nanti biasanya kadang-kala saya sering mendapat kiriman paket dari Amerika itu berupa print out-nya. Jadi print out. Jadi mereka nggak mau distribusikan di form digitalnya karena ini bisa saja nanti akan bocor gitu ya. Tetapi begitu kita harus take out dengan rule dengan kesepakatan ini, kalau memang orang butuh ya kita kirimi, tetapi secara personal. Jangan kita pajang di akun yang semua orang bisa mengaksesnya. Gitu ya. So that's the rules. Do not violate the regulations. Jadi semua kesepakatan-kesepakatan itu jangan
jangan kita langgar gitu ya. Jadi itu merupakan proses-proses tahapan-tahapan bagaimana mulai kita submit artikel, menyocokkan manuskrip kita supaya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari author guideline dari sebuah jurnal, kemudian kita mensubmitnya, mendapatkan feedback dari reviewers dan editor, memperbaikinya, merevisinya, dan mensubmitnya kembali, dan kemudian sampai kepada proses accepted dan bagaimana kita menghandle manuskrip kita yang sudah dipublikasikan ini. So keep publishing, because science will never let you go. Write, publish, and repeat. Jadi penting buat kita ketika kita sudah berpublikasi, apakah kita puas? Ya oke, kita boleh melakukan selebrasi sesaat untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan kekuatan kepada kita, bersyukur kepada keluarga kita juga, berterima kasih kepada keluarga kita yang juga sudah anugerahkan Allah kepada kita untuk mensupport kita sehingga kita mampu melakukan penelitian, melakukan publikasi, dan kemudian penelitian kita diseminasikan secara global, secara internasional. Tetapi ingat, kerjaan kita masih banyak. Kita harus melakukan penelitian lagi, menulis lagi, mempublikasi lagi, dan terus menerus. Sehingga nanti progres dari publikasi kita akan terrecord dengan platform-platform internasional. Jadi kalau seandainya kita buka, misalnya kalau kita punya publikasi di jurnal-jurnal terindeks Scopus, maka kita track di Scopus, maka kita akan melihat progres kita. Secara otomatis di sana akan terrecord progres kita. Saya misalnya sampai tahun 2020 itu sudah, jadi saya publikasi 2014 mulai startingnya untuk jurnal-jurnal terindeks Scopus, kemudian setiap tahun 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi every year saya punya dokumen setiap tahun. Ini merupakan profil yang mungkin menggambarkan seberapa ini kita gitu ya, seberapa produktif kita gitu ya untuk tahun ke tahunnya gitu ya. Dan nanti progres dari citasinya. Jadi ini grafik ini adalah grafik citasi, seberapa banyak orang mencitasi artikel kita. Temuan-temuan kita ini berapa banyak dimanfaatkan orang lain untuk menjadi rujukan bagi mereka, juga untuk melakukan penelitian dan berpublikasi. Jadi sampai tahun ini yang tercatat di Scopus hingga bulan Desember ini ada, pertengahan Desember ini ada 13, satu lagi yang tadi di Journal of Applied Pharmaceutical Science sekarang katanya akan diagendakan untuk publish di akhir Desember. Jadi dia memang belum muncul di Scopus karena dia lagi proses pengalokasian ke volume mana dia akan dipublikasi gitu ya. Dan documents by author ada 175 citasi, kemudian H-index saya sudah 6. Nah, ini merupakan gambaran dari progres kita. Jadi kita tidak bisa berhenti. Sudah satu publikasi artikel sudah berhenti gitu ya, tunggu berikutnya. Ingat, kita terus produktif seperti yang Allah katakan, ketika selesai suatu pekerjaan maka lakukanlah pekerjaan yang lain dengan sungguh-sungguh. Jadi terus keep producing, keep writing and publishing gitu ya. Jadi mudah-mudahan dari apa yang saya ceritakan di sini bisa bermanfaat buat kita semuanya untuk proses publikasi. Dan meskipun dengan keterbatasan pengetahuan saya ini semata hanya dari pengalaman saya dari publikasi, tentunya banyak sekali di luar sana orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi juga, maka saya juga ingin berguru kepada mereka, dan saya di sini hanyalah untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu merupakan gambaran tentang bagaimana proses dari behind the scenes-nya ketika kita berpublikasi, kita sudah menyiapkan artikel kita, kemudian kita sudah mensubmitnya di jurnal-jurnal internasional, dan ya sebagai rewardnya tentu kita akan melihat progres kita dari tahun ke tahun, seberapa banyak artikel-artikel yang kita miliki gitu yang akan kita publikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.